Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir telah kita paparkan bahwa misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hakikatnya sama dengan misi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, ketika itu beliau mendakwahkan sesuatu yang sangat asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin Quraisy. Oleh karena itu beliau mendapatkan tentangan demi tentangan dari orang-orang Quraisy, terutama dari para pemukanya. Mereka pun berusaha bagaimana untuk menjauhkan manusia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwa sosok Al-Walid Ibnul Mughirah, seorang tokoh pemuka Quraisy dari Bani Makhzum, berusaha mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy untuk merumuskan apa julukan yang tepat untuk diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar manusia menjauhi beliau. Maka ada yang memberikan usul agar beliau disebut sebagai penyihir, dukun, tukang bikin syair, ya, dan julukan-julukan jelek yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa menemukan format yang tepat untuk disematkan pada Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun paman beliau sendiri, Abu Lahab, ya, berusaha menjauhi manusia dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sabi, yaitu orang yang menyelisih agama dan tradisi leluhurnya. Ini diantara upaya mereka untuk menjauhi manusia dari dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian juga mereka, di antara metode yang mereka lakukan adalah mereka membuat, ya, menghinakan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sudah kita bahas. Kemudian menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam. Ya, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah dongeng-dongeng yang diceritakan oleh umat-umat terdahulu, asatirul awwalin. Kata mereka, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Yang dia bacakan itu adalah dongeng-dongengan umat-umat terdahulu. Jadi Al-Qur'an itu mereka katakan sebagai dongeng saja. Jadi kalau dia dongeng berarti kita perlu percaya atau tidak? Tidak perlu. Ya, kalau dongeng kan berarti tidak perlu dipercaya. Ya, yang kemudian dibacakan dongengan itu kepada beliau setiap pagi dan petang. Ya, jadi ada yang menceritakan dongengan-dongengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ceritakan itu kepada manusia. Demikian juga yang mereka katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil Al-Qur'an dari ahlul kitab. Ya, dari ahlul kitab. Dan ini merupakan syiarnya para orientalis sampai di masa sekarang. Ya, orientalis itu adalah orang-orang yang mereka mempelajari Islam, ya, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tidak, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Nah, mindset mereka, ideologi mereka yang selalu mereka pegang, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendapatkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan kepada umat manusia adalah buah pemikiran beliau yang beliau ambil dari umat-umat terdahulu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ya. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa mereka mengatakan
Al-Quran itu diajarkan kepada Muhammad oleh manusia. Sebagian mereka mengatakan yang mengajarkannya itu adalah Waraqah bin Naufal. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu, ya, yang mengajarkan agama ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bahira atau Buhaira, rahib yang beliau temui. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Maka bantahan kepada mereka, orang-orang yang mengajarkan, ya, orang-orang yang mengajarkan kepada yang mereka katakan mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, itu lisan mereka adalah a'jami. A'jami itu adalah lisan non-Arab. Ya, Injil ketika itu ditulis dalam bahasa Suryani. Ya, Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, ini semua bukan bahasa Arab. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam, ya, mengajarkan Al-Quran, tidaklah Al-Quran itu melainkan diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam dengan bahasa Arab yang sangat jelas, bukan bahasa asing, ya, bukan bahasa Ibrani, ya, sehingga terbantahlah apa yang mereka katakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau mengambil Al-Quran itu dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Ya, jadi tidak benar kalau beliau mengambil dari umat-umat terdahulu. Bahkan ini pemikiran yang semacam ini meracuni, ya, sebagian dari kaum muslimin. Saya pernah mendengar ada seorang kepala negara pemerintahan kaum muslimin, ketika itu dia diundang untuk berceramah di sebuah kampus Islam. Kemudian ini kesalahan pemikirannya, dia sampaikan bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Iqra. Ya. Nah, kata dia, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Iqra yang artinya membaca, ya, bacalah. Maka katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, ya, kitab-kitab suci umat-umat terdahulu, membaca kitab-kitab filsafatnya Romawi, membaca filsafatnya Persia, lalu bisa membuat satu sintesa, maka jadilah Islam. Ini terlontar dari mulut seorang pemimpin negara kaum muslimin. Bagaimana kita bisa melihat pemikiran orientalis sudah sudah tertanam di benak beliau. Ya, nggak benar yang seperti ini. Nabi SAW itu tidak bisa baca. Jangankan membaca buku-buku Persia, ya, tulisan-tulisan dari bangsa Persia dan Romawi, atau membaca Injil dan Taurat, bahasa ibu beliau sendiri beliau tidak bisa baca. Nanti kita akan dapati Nabi kalau mau nulis nyuruh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika ada surat yang ingin dibaca, ada Umar bin Khattab yang membacakannya. Beliau tidak bisa membaca. Maka bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa Al-Quran ini merupakan sintesa hasil bacaannya Nabi SAW dikumpulkan kemudian jadi ajaran agama yang baru. Ya, ini adalah pemikiran sesat. Ya, di dalam Al-Quran Allah menegaskan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidaklah berkata dari hawa nafsunya, hanya saja yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Hanya saja yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan. Enggak mungkin dia mengambil dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Nah, kemudian ada lagi kerancuan mereka. Bagaimana caranya menjauhkan dari Nabi alaihi salatu wasallam? Mereka mengatakan kalau dia Rasul, utusan Allah, kenapa dia berjalan di pasar? Kenapa dia masih makan makanan seperti kita? Ya. Jadi mereka ada kerancuan di tengah-tengah mereka bahwa yang namanya Nabi, utusan Allah itu dia punya keistimewaan, nggak makan. Ya, seperti apa? Malaikat. Demikian juga kalau dia Nabi, kenapa kok dia jalan-jalan di pasar? Ya, Nabi SAW jalan di pasar membeli kebutuhan keluarga beliau. Ya. Maka ini tentu suatu hal yang aneh, ya. Ya, yang namanya Rasul bagi manusia, ya dari kalangan manusia, ya enggak? Karena beliau perlu berbicara dengan bahasa manusia, berinteraksi dengan manusia. Bagaimana kalau Jibril yang jadi nabi? Ya, mungkin manusia akan ketakutan. Kenapa? Ketika beliau mengepakkan sayapnya, semua ufuk tertutupi. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan makhluk yang demikian dahsyat seperti ini? Ya. Oleh karena itu utusan kepada manusia tentu dari kalangan manusia, bisa berinteraksi, ya, dengan manusia.
Ya, sehingga apa yang mereka sampaikan tentunya adalah suatu kerancuan ya yang tidak memiliki basic sama sekali. Ya. Dan telah berlalu nabi-nabi sebelum beliau ya. Dari kalangan nabi 25 nabi itu ada nggak yang dari kalangan malaikat? Nggak ada, semuanya manusia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Sulaiman, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya manusia. Maka kemudian kenapa kalian komplain ketika nabi yang terakhir datangnya dari kalangan manusia? Padahal beliau sama saja dengan nabi-nabi yang terdahulu datang dari kalangan manusia. Ya. Dan ini juga bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa misalnya seorang ulama itu tidak layak untuk berada di pasar misalnya. Misalnya ada tokoh agama kemudian belanja di pasar. Sebagian orang mencela, kok ustadz kok di pasar misalnya. Ustadz kok belanja? Ya ini suatu hal yang keliru. Nabi SAW itu berjalan di pasar. Ya, tentunya ke pasar tentu sesuai dengan hajat. Bukan untuk nongkrong ya, berlama-lama di pasar ya. Bukan, tapi sesuai dengan hajatnya. Enggak jadi masalah. Suatu hal yang normal. Bahkan Nabi alaihissalam ya, beliau ke pasar dan ini yang menjadi celaan bagi beliau dari sisi orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian yang ketiga, ya, metode mereka untuk menjauhi manusia ya dari dari Al-Qur'an, dari dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam, ya, bahwa di antara mereka ada tokoh mereka yang bernama An-Nadhr bin Harith. Dia sengaja pergi jauh, Bapak. Pergi jauh ke sebuah daerah yang bernama Hirah. Hirah ini sebuah daerah yang sekarang berada di negeri Irak. Dulu Hirah ini termasuk dari kekuasaan bangsa Persia. Kenapa An-Nadhr bin Harith ini jauh-jauh pergi ke sana? Dia ingin untuk mempelajari kisah-kisah kepahlawanan bangsa Persia. Jadi Imperium Persia ini memiliki sejarah yang panjang. Ya, memiliki sejarah yang panjang. Ada raja-raja mereka yang gagah perkasa. Ada yang namanya Rustam. Jadi kalau ada orang namanya Rustam, ini dari bahasa Persia nih. Salah satu raja Persia, Pak Rustam. Ya, ada juga namanya Esfandiar. Ya, Esfandiar ini salah satu panglima mereka. Maka kenapa An-Nadhr bin Harith mempelajari ini? Dia menyerap kisah-kisah ini sampai kemudian kembali ke kota Mekah. Ketika Nabi alaihissalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat, ya, kepada manusia, dia tampil di hadapan manusia. Hei manusia, ya, kenapa kalian mau mendengarkan ceritanya Muhammad? Ayo dengar ceritaku sini. Ya, saya punya khazanah kisah yang lebih mengagumkan daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Akhirnya orang-orang pun berpaling kepada An-Nadhr bin Harith. Kemudian dia pun bercerita tentang kepahlawanan bangsa Persia yang demikian mengagumkan orang-orang ketika itu. Ya. Jadi begitu cara mereka memalingkan manusia dari Islam. Mereka membuat cerita-cerita kepahlawanan. Ya. Nah sekarang ini kita bisa lihat generasi muda Islam sekarang, coba lihat. Mereka jauh sekali dari sirah an-nabawiyah. Mereka jauh sekali dari sirah-sirahnya para sahabat. Mereka jauh sekali dari kisah-kisahnya para ulama. Bahkan mereka tidak mengenal sama sekali tokoh-tokoh Islam. Tidaklah mengenal Rasul SAW, melainkan tahunya Rasul itu Nabi terakhir. Udah, beliau adalah Nabi kita. Nggak tahu bagaimana perjuangan Nabi SAW. Tidak mengetahui apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Demikian juga bagaimana perjuangan para sahabat menegakkan Islam, menyebarkan Islam, ya, ke seluruh penjuru dunia. Nggak tahu sama sekali generasi kita. Apa yang memalingkan mereka dari ini semua? Yaitu tadi, ya, film-film Hollywood, film-film Korea, film-film India, ya, sehingga anak-anak muda film-film Hong Kong, ya, masih populer juga, Pak, ya. Zaman Bapak itu mungkin, Pak. Sekarang itu Korea, Pak. Ya. Jadi mereka lebih paham film-film, ya, daripada cerita para sahabat. Masya Allah, padahal kita kalau belajar kisah-kisahnya para sahabat, membaca kisah-kisahnya para sahabat, tambah keimanan kita, tambah kecintaan kita kepada Islam. Tapi apa faedahnya nonton film Korea misalnya, ya, atau nonton film India,
Ya, 3 jam melihat orang nangis joget-joget ya. Begitu keluar dari film apa dapatnya? Oh, ternyata tadi Syahrukh Khan gini-gini. Apa faedahnya? Ya, banyak waktu-waktunya para pemuda itu tersia-siakan. Ya, apalagi sekarang ada film apa superhero. Saya heran kadang-kadang. Ya, dulu kita yang mengkonsumsi film superhero itu anak-anak kecil ya. Nonton film kartun superhero, ada film Superman atau film apa, itu anak-anak kecil. Sekarang coba lihat. Ya, orang-orang yang sudah tua, yang rambutnya sudah putih ya, ikut menyaksikan film-film superhero. Ya, terjauhkan mereka dari kisah-kisahnya para sahabat. Nah, metode seperti ini barakallahu fikum sudah ditempuh oleh kaum musyrikin. Agar orang-orang menjauh dari ajaran Islam, mereka membuat tandingan-tandingan, ya, kisah-kisah kepahlawanan yang menurut mereka lebih hebat. Ya, akhirnya terpalingkan sebagian orang dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ini PR sebenarnya, PR bagi para dai, bagaimana mengemas sirah an-nabawiyah, demikian juga sirah para sahabat ini menjadi pelajaran yang menyenangkan. Bukan hanya ceramah begitu saja, mungkin orang bosan. Tapi bagaimana agar bisa asyik, ya, bisa larut orang menyelami kehidupannya Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mereka ternyata sirah itu asyik ya, sejarahnya para sahabat itu asyik ya, ya, mereka semakin tertarik untuk membaca kisah-kisah kepahlawanannya para sahabat. Baik, ini metodenya An-Nadhr bin Harith. Nah, An-Nadhr bin Harith juga punya metode lain. Satu orang tapi dia punya beberapa ide. Selain dia mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan bangsa Persia untuk mengalihkan perhatian manusia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, An-Nadhr bin Harith ini juga membeli sebagian budak-budak wanita. Untuk apa? Untuk bernyanyi. Nah, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, dia perintahkan budak-budak wanitanya untuk melantunkan nyanyian-nyanyian. Ya, ngapain kalian dengar orang ceramah? Ayo kita dengerin konser, ya. Akhirnya orang-orang berpaling kepada budak-budak wanita yang dimiliki oleh An-Nadhr bin Harith. Jadi mereka lebih suka mendengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh biduan-biduan yang dibayar, ya, atau yang dibeli oleh An-Nadhr ibn Harith. Ya, oleh karena itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-6, dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadits, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah, ya, bighairi ilm, tanpa adanya ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai olok-olokan, ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan, naudzubillah. Jadi upaya kaum musyrikin, upaya orang-orang kafir dari dulu untuk menjauhi manusia dari Al-Quran adalah dengan nyanyian, dengan lagu-lagu. Sama juga sampai sekarang. Ya, bagaimana orang memalingkan kita dari Al-Quran? Dari kecil coba panjenengan, waktu TK, ya, yang pernah TK tentunya, ya. Apa yang diajarkan waktu kita TK dulu? Nyanyi. Ya, saya yakin kalau yang pernah TK sampai sekarang masih hafal lagu Bintang Kecil. Masih hafal enggak, Pak? Masih hafal, ya. Masih hafal lagu apa lagi? Pelangi-pelangi. Karena itu dari kita, ketika kita masih fresh, memori kita masih polos, dicecokin dengan lagu. Ya, bukan disuruh menghafal Al-Qur'an, menghafalkan juz amma, ya. Ya, yang hafal juz amma kan baru belakangan ini saja, setelah mulai ada gerakan untuk memperbanyak hafidz Al-Qur'an. Mulai orang semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Coba zaman kita dulu, enggak ada sama sekali. Paling doa sebelum makan, doa sebelum tidur, ya. Sedikit sekali materi yang berhubungan dengan agama. Tapi apa anak-anak TK disuruh gembira-gembira bernyanyi. Sampai sekarang masih hafal cicak-cicak di dinding
diam-diam merayap, masih hafal semua. Ya. Terus apa manfaatnya dia jadi dinding? Ya, pelangi-pelangi, bintang kecil, ya. Itu semua kita hafalkan. Maka ini sesungguhnya metodologi untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'an. Ya. Coba mereka dari kecil sudah biasa dengan Al-Qur'an, ya. Mungkin sebelum usia 12 tahun sudah hafid Al-Qur'an mereka. Ya enggak? Al-Qur'an 30 juz, misalnya dia mulai menghafal usia 5 tahun. Ya, dalam satu bulan, 1 tahun dia bisa menghafalkan 6 juz misalnya. Ya, dalam 12 tahun dia sudah hafid Quran. Tapi lihat bagaimana upaya manusia untuk menjauhkan, ya, upaya mereka untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Ya, dicocokin dengan lagu-lagu. Sehingga enggak punya kecintaan sekali sama Al-Qur'an. Ketika besarnya pun, ya, tetap lagu-lagu yang menjadi yang mengisi kehidupan mereka. Ya, di kamar nyetel lagu, nanti sambil belajar ditemani dengan lagu, ya, nanti di mobil ditemani dengan lagu. Ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari musik sama sekali. Ya, saya alhamdulillah lepas dari musik itu pas kuliah justru. Kuliah semester kedua bisa lepas dari musik. Itu nikmat yang sangat besar. Baru tahu kita. Coba panjenengan lepas dari musik, baru tahu nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya belajar agama kalau kita lepas dari musik. Tapi kalau musik itu masih sering kita dengarkan, kita nggak akan mendapatkan nikmat dari membaca Al-Quran, dari mentadabburi Al-Quran. Ya, dicoba. Ya. Karena memang seperti ini, inilah mereka tahu bahwa ini akan menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Jarang sekali, atau mungkin nggak ada orang hafid Al-Quran kemudian ngeband misalnya. Ya, karena nggak bisa berkumpul. Ya. Yang namanya Al-Quran ini cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan musik itu maksiat. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau mulai goncang hafalannya, beliau konsultasi sama gurunya. Ya. Kenapa ini kok hafalan saya jelek? Maka gurunya bilang tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat karena hafalanmu itu adalah cahaya dari Allah, Allah yang berikan. Enggak mungkin berkumpul dengan kemaksiatan. Sehingga ada muncul bait syair dari beliau, syakautu ila waqi' su'a hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nurullah lam ya'ti lil asi. Aku adukan jeleknya hafalanku kepada guruku Al-Imam Waqi'. Kemudian dia menyuruhku untuk meninggalkan kemaksiatan, kenikmatan, kekhusyuan salat, ya, kekhusyuan qiyamul lail, enggak pernah qiyamul lail bahkan, ya, atau kenikmatan mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, kemungkinannya karena kita masih suka mendengarkan musik. Ya, Ustadz, saya masih dengar musik tapi musiknya religi misalnya. Ya, musiknya religi, lagunya Aisyah misalnya. Berapa waktu yang lalu viral lagu Aisyah. Nah, ini juga kita perlu lihat ya, bait-bait syairnya itu terkadang terkesan religi tapi sebenarnya jauh dari ajaran Islam. Ketika misalnya mengungkapkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang ungkapkan, ya, lari-lari sama Rasulullah, ya, bukan bagaimana rasa malunya Aisyah radhiyallahu anha, bukan bagaimana integritas beliau sebagai seorang wanita muslimah, nggak digambarkan sama sekali. Maka hati-hati, ya, ini adalah salah satu tipu daya kaum musyrikin, ya, orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari fragmen ini. Pada yang pertama, bahwa demikian besarnya makar orang-orang kafir untuk memadamkan syiar agama Allah. Kita bisa lihat bagaimana Al-Walid bin Mughirah sampai rapat besar, mengumpulkan pemuka Quraisy. Bagaimana caranya untuk menghentikan dakwahnya Nabi SAW. Demikian juga An-Nadhr bin Harith sampai pergi jauh ke Persia sana, mempelajari kisah-kisahnya bangsa Persia. Untuk apa? Untuk mengalihkan orang dari dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dia rela untuk mengeluarkan sekian banyak uang untuk membeli budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Untuk apa? Untuk menghalangi dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa melihat bagaimana upaya orang-orang kafir untuk memadamkan ajaran agama Allah. Mereka itu sangat bersungguh-sungguh mengeluarkan pikiran mereka, harta mereka untuk menghancurkan Islam.
Ini satu hal yang patut diwaspadai oleh kaum muslimin. Ya, mereka tidak akan ridho sampai kita berpaling dari agama kita. Ini sudah menjadi sunnatullah dari zaman dahulu. Ya. Makanya ketika mereka melihat kalau konfrontasi langsung dengan kaum muslimin ini nggak bisa, ya, kalau hitam dan putihnya itu jelas, kaum muslimin akan gampang untuk menolak syubhat mereka. Tapi mereka rela menyediakan beasiswa yang demikian banyak, ya, agar kaum muslimin kemudian sekolah di madrasah-madrasah mereka, sekolah di kampus-kampus mereka. Begitu pulang ke negerinya membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Muncullah Islam liberal, muncullah konsep pluralisme dari orang-orang yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Tapi keluaran mana? Keluaran kampus-kampus barat. Mereka rela memberikan beasiswa yang demikian mahal. Ya, sekian juta diberikan kepada kaum muslimin. Silakan yang mau belajar kita biayai, risetnya kita biayai, fasilitas tempat tinggalnya kita biayai, kita gaji. Ya. Jadi jangan anggap remeh makar mereka, ya. Dari zaman dahulu mereka itu sudah berupaya bagaimana caranya mengatur strategi agar padam cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin, ya, harus juga gencar semangatnya untuk mempertahankan Islam. Kalau musuh-musuh kita demikian kuat menyerang, ya, demikian besar upayanya untuk menghancurkan Islam, maka kaum muslimin pun harus mengerahkan upayanya bagaimana mempertahankan Islam. Dan yang paling inti, ya, upaya untuk mempertahankan Islam adalah memiliki ilmu agama yang benar. Belajar. Ya. Kalau kita punya ilmu sebesar apapun syubhat mereka, insya Allah kita bisa bantah. Tapi ya masalahnya ini kaum muslimin yang jauh dari majelis ilmu, yang nggak pernah belajar agama, yang Islam KTP cuma tahu Islam tapi nggak tahu ajaran Islam. Begitu dikasih syubhat sama mereka, dikasih kerancuan sama mereka, manggut-manggut saja. Mas, semua agama itu sama loh, ya. Masa orang tuh lihat tuh, orangnya baik sekali, suka memberikan bantuan, walaupun itu kepada orang Islam. Misalnya dia cerita tentang ada orang non Muslim, masa jangan tega untuk mengatakan dia masuk neraka? Oh iya ya, manggut-manggut saja, karena nggak punya ilmu. Ini masalah umat kita tuh jauh dari ilmu. Kalau semangat, insya Allah. Ya, semangatnya tinggi. Ketika Nabi SAW dicela, banyak sekali yang protes. Masih ada semangat, masih ada harapan. Tapi yang kita sayangkan jauhnya umat dari ilmu. Ya. Maka fragmen ini menunjukkan betapa besarnya upaya mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makar orang-orang kafir tidak akan berhasil selama kaum muslimin istiqomah. Ya, selama mereka berani, mereka bersabar, selama mereka tetap berada di atas agama Allah, artinya mereka melazimi ilmu, ya, tetap belajar Islam, tidak lepas dari kajian-kajian keislaman, terus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka upaya mereka tidak akan berhasil. Ya. Kalau kaum muslimin tetap berusaha, ya, berpegang teguh terhadap agamanya, tapi kalau memang sudah tidak ada usaha, ya sudah akan diambil oleh mereka. Kemudian yang ketiga, penting bagi kaum muslimin untuk selalu istiqomah di atas agama, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah. Ya, itu tadi yang kita sebutkan, istiqomah, ya, semangat dalam mempelajari agama. Sehingga dia enggak terombang-ambing. Sekarang upaya mereka kan banyak, ya, dibalut dengan berbagai macam strategi, ya, untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah. Tapi selama kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, insya Allah apa yang mereka upayakan tidak akan berhasil. Baik, kemudian metode yang keempat. Mereka berusaha menawarkan kepada Nabi SAW untuk berbagi sesembahan. Ya. Namun sebelum mereka menawarkan untuk berbagi sesembahan, mereka menawarkan kepada Nabi SAW, ya, untuk diberikan harta dan wanita. Jadi dahulu memang harta dan wanita ini selalu dijadikan sebagai senjata untuk menaklukkan seorang laki-laki, ya, termasuk yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada Nabi alaihissalatu wassalam.
Kalau satu lagi apa Pak? Tahta. Harta, tahta, wanita. Ini yang menggoda laki-laki. Kalau sekarang ditambah yang keempat Pak. Kuota. Harta, tahta, dan kuota. Baik. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Quraisyan ya wa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu malan, bahwa dahulu Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, dan hartanya bukan harta yang sedikit, tapi harta yang sangat banyak. Fayakunu aghna rajulin bi Makkah, sehingga Nabi SAW itu menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Lihat, ya, kamu mau jadi miliuner gak? Ya, jadi apa? Bilioner sekarang ya. Ya sudah inflasi, jadi miliun itu nggak besar sekarang ya. Orang korupsi miliaran itu biasa. Kamu mau jadi bilioner nggak sekarang? Ya. Ya, tapi tinggalkan agamamu, sudah hentikan dakwahmu, engkau akan jadi orang yang paling kaya. Demikian juga wa yuzawwijuhu ma arad minan nisa. Demikian juga mereka menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan wanita mana saja yang beliau inginkan. Wah ya. Jadi dari zaman dahulu tuh nggak berubah-berubah ya. Kalau nggak harta, wanita. Banyak orang-orang yang idealis tapi begitu tergiur dengan harta dah diam. Yang dahulunya kritis banget ya, nggak pernah lepas hari-harinya dari mengkritik ya, begitu diangkat dikasih jabatan diam ya, nggak ada lagi kritikannya. Maka mereka mengatakan faqalu hadza laka ya Muhammad faquf an syatmi alihatina wala tadhkur alihatana bisu. Wahai Muhammad, ini semua untukmu. Harta yang banyak ini kami berikan kepadamu. Wanita yang paling cantik yang ingin kau nikahi kami berikan kepadamu. Tapi berhentilah an syatmi alihatana. Berhentilah engkau dari mencela sesembahan-sesembahan kami. Ya, jangan cela sesembahan-sesembahan kami. Jangan cela Latta, Uzza, Manat. Ya. Wala tadhkur alihatana bisu. Dan jangan sekali-kali engkau menyebut berhala-berhala kami dengan keburukan. Ya. Jadi mereka meminta agar Nabi memuji berhala-berhala. Ayo. Ya, kami jadikan orang yang paling kaya, kami nikahkan dengan wanita yang paling cantik, tapi jangan sampai engkau mencela sesembahan-sesembahan kami. Ya. Tapi kalau engkau tidak mau, kami punya opsi lain. Fa in lam taf'al fa inna nu'ridu 'alaika khaslatan wahidah wa laka fiha salahun. Kalau engkau tidak mau wahai Muhammad ya, tidak mau harta dan wanita, maka kami tawarkan kepadamu satu solusi yang di dalamnya terdapat kebaikan bagimu. Qala ma hiya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apa yang kalian tawarkan? Ya, artinya jelas wanita dan harta tidak menggoyang beliau, menggoyang dakwah beliau, ya, tidak menggoyang akidah beliau. Tapi coba lihat apa yang kalian tawarkan. Kata kalian ini merupakan satu kebaikan. Apa yang kalian tawarkan? Qalu ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Biarkan ya kami menyembah sesembahanmu selama 1 tahun. Kemudian engkau beribadah kepada sesembahan kami selama 1 tahun. Jadi Muhammad, ya tahun ini kita beribadah hanya kepada Allah semata, tapi tahun yang akan datang kita menyembah berhala-berhala. Begitu maksud mereka. Ya, jadi mereka berbagi, meminta agar Nabi SAW berbagi. Maka Nabi SAW mengatakan, hatta andura ma ya'tini ya min Rabbi. Baik, biarkan aku tunggu apa yang datang dari Rabbku kepadaku. Faja'al wahyu min indillah, maka datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turunlah firman Allah dalam surat Al-Kafirun, ya, dalam surat Al-Kafirun. Dalam versi yang lain disebutkan siapa saja tokoh-tokohnya. Dikatakan Laqiyal Walid ibn Mughirah, wal As ibn Wa'il, wal Aswad bin Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Walid ibn Mughirah, kemudian Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn Muttalib, dan Umayyah ibn Khalaf. Mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud." Wahai Muhammad, marilah ya engkau menyembah apa yang kami sembah dan biarkan kami menyembah apa yang kau sembah. Wal nashtarika nahnu wa anta fi amrina kullah, dan biarkan kita bergabung ya, kamu dan kami bergabung dalam urusan ini. Fa in kana alladhi nahnu alaihi asah min alladhi anta alaihi kuntu qad akhadtu minhu hadzan. Ya, kunta qad akhadta minhu hadzan. Wahai Muhammad, apabila kami berada di atas kebenaran, ya, yang ada pada diri kami ini lebih benar, maka engkau telah mendapatkan keberuntungan. Ya. Wa in kana alladhi anta alaihi asah min alladhi nahnu alaihi kunna qad akhadna minhu hadzan. Sebaliknya, kalau yang benar itu adalah engkau, maka kami pun mendapat kebaikan darimu. Ya, jadi kalau kita share ini ya setahun atau ya kita beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun, ya kalau kamu benar, maka kami akan beruntung. Tapi kemudian di tahun setelahnya kita menyembah berhala-berhala, kita meninggalkan beribadah kepada Allah, kita menyembah berhala-berhala, dan kami yang benar, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kita sama-sama untung. Ya, nggak tahu siapa yang benar, tapi sama-sama mendapatkan keuntungan kata mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hatta in qadatis surah." Maka turunlah "Qul ya ayyuhal kafirun" sampai akhir surah. Mari kita simak ya surat Al-Kafirun ini. Bagaimana pernyataan yang sangat tegas di dalam Al-Qur'an, pernyataan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Rasul, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi orang-orang di luar Islam itu adalah orang-orang kafir. Ya. Ini yang sudah diyakini dari zaman dahulu. Jangan kemudian terpengaruh. Ini juga upaya orang-orang kafir ya, karena mereka nggak suka dipanggil sebagai kafirun. Mereka lewat kaki tangannya yang juga orang-orang Islam, yang ngakunya orang-orang Islam, mengatakan ya bahwa sesama warga negara tidak boleh mengucapkan atau memanggil kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa kafir itu nggak baik. Kenapa? Karena mereka nggak mau dibilang kafir. Kalau kafir itu baik, it's okay, saya kafir kok, ya enggak? Tapi kafir itu jelek, makanya kalau nggak mau dibilang kafir masuk Islam, ya enggak? Ini menunjukkan bahwa kafir itu jelek. Nggak ada orang yang mau dibilang kafir. Mereka berupaya agar ini dihilangkan. Tapi Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Rasul, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Tentunya ini kita ucapkan juga sesuai dengan kemaslahatan ya. Jangan kemudian manggil orang, kafir." Ya. Ini juga beresiko. Tapi panggilan itu memang melekat pada diri mereka. Mereka itu kafir. Bukan saudara kita, bukan. Ya ayyuhal kafirun. Kemudian ditegaskan oleh Allah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wallahi demi Allah, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Ini pernyataan tegas dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian ya agama kalian, agamaku ya agamaku. Jangan kemudian kita masuk kepada agama mereka. Ketika mereka mengadakan perayaan, kita ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Itu agama mereka. Ya sudah, ikut sana. Ya, biarkan mereka saja yang merayakan. Kenapa kok kita ikut-ikutan? Kita punya agama sendiri, kita punya hari raya sendiri. Kenapa kemudian ikut-ikutan merayakan, mengucapkan selamat kepada mereka? Ya. Banyak orang membaca firman Allah dalam surat Al-Kafirun ini tapi tidak mengamalkannya. Lakum dinukum waliyadin itu jelas, ya.
itu ritual agama mereka, itu perayaan mereka, tidak perlu kemudian kita ikut serta, bahkan mengucapkan selamat. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat pada orang yang merayakan kelahiran Tuhan atau kelahiran anak Tuhan? Mana tauhidnya? Ya. Maka di sini ada faedah yang luar biasa. Ya, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, kita tidak boleh menyembah kepada yang selainnya. Mau itu nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, nggak boleh. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Agama yang lainnya adalah agama batil. Ya. Kalau agama yang lainnya benar, pastilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti agama yang lain, tapi tidak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini harus diyakini oleh setiap kita. Nggak boleh kita meyakini ada agama yang benar selain Islam. Ya, masalah muamalah dengan mereka, muamalah dengan baik, nggak jadi masalah. Tapi apa yang kita yakini, agama kita lah yang paling benar. Ya, sebagian orang mengatakan semua agama sama. Ini justru kata mereka, biar orang itu senang sama Islam, kita puji agama mereka. Oh, semua agama itu sama, semua agama itu baik. Justru dengan pujian yang semacam ini malah menjauhkan orang dari Islam. Ya enggak? Kenapa? Kalau semua agama baik, ngapain saya masuk Islam? Orang-orang akan mengatakan seperti itu. Kalau semua agama sama, ya apa pentingnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Toh saya akan masuk surga, menurut Anda kan agama benar semua. Ya enggak? Tapi kalau kita jelaskan agama yang benar adalah Islam, agama yang lain batil. Agama Islam hanya menyembah Allah semata, agama yang lain melakukan kesyirikan. Wah, orang yang dikecamkan akan berpikir, wah, berarti agama saya keliru ini. Coba lihat ajaran agama Islam seperti apa. Nah, masuk Islam dia. Tapi coba kalau kita nggak mengecam, mengatakan semua agama sama. Oh, dia tenang-tenang saja. Ngapain saya kemudian belajar Islam? Semua agama sama. Ya, jadi ajaran pluralisme itu justru menjauhkan orang dari Islam. Orang jadi karena tidak ada yang menghujat, tidak ada yang mencela, mereka tenang dengan kekufurannya. Tapi kalau kita katakan ya bahwa kalian berada di atas kekufuran, mereka akan tergelitik untuk mencari tahu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang non-muslim itu dipanggil dengan panggilan kafir. Ya, kemarin itu sempat viral ya, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Janda, ya, Al-Bollywoodi, ya, mengatakan, mana kata dia orang-orang Nasrani itu dipanggil sebagai orang-orang kafir, kata dia. Mana dalam Al-Quran? Ya, kamu itu ekstrim, radikal. Kenapa? Karena tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ahlul kitab itu orang-orang kafir. Ya, padahal dalam surat Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Min ahlil kitab. Mereka adalah orang-orang ahli kitab dan juga kaum musyrikin. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang ahli kitab itu adalah kafir. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang 3. Ahli kitab, orang-orang Nasrani, kafir. Ya, sehingga ini adalah panggilan yang memang melekat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian adanya konsep al-wala wal bara, ya, loyalitas dan berlepas diri. Dalam Islam dikenal 2 konsep ini. Kita loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin dan berlepas diri dari ajaran kekufuran, ya. Wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Ini adalah beberapa upaya kaum musyrikin. Ya, masih ada satu upaya lagi yang belum kita bahas, yaitu menyiksa. Ya, ini juga termasuk upaya mereka untuk menjauhkan orang dari Islam, melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin, terutama dari kalangan du'afa. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.